Kami bersyukur sebab Tuhan sangat amat baik bagi kami. Kalau melihat pertolongan, kebaikan, cinta, kasih dan perlindungan Tuhan kami sampai saat ini sungguh luar biasa. Kami ada sebagaimana ada saat ini ya Tuhan, oleh anugerah-Mu, penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hanya oleh karena kasih Tuhan boleh kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan kami merasakan kasih sayang bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan saatnya bagi kami Tuhan, jemaat Tuhan, berdiam diri, memberi hidup kami, hati kami, telinga kami, hidup kami, tubuh kami, mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Berikan ketenangan bagi kami, berikan ketenangan dalam jiwa kami, sehingga kami fokus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Kudus, berkaryalah bagi kami, sehingga apa yang kami dengar sehingga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini percayakan oleh saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita dengan judul tema mengenal pekerjaan si jahat. Ya, dengan tema mengenal pekerjaan si jahat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentu gereja Tuhan, jemaat Tuhan perlu mengenal apa itu pekerjaan si jahat. Si jahat dalam arti saudara iblis. Dalam kitab Wahyu ini yang kita baca, bagaimana jemaat Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami ya problem-problem dalam kehidupan mereka ketika mereka mengiring Tuhan. Dalam pasal 1 ini, ayat ini berbicara tentang bagaimana iblis bekerja dengan luar biasa, menggoncang imannya Ayub dengan cara-cara yang strategis yang dia pakai untuk mendakwa Ayub. Tentunya saudara kan, ada beberapa hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita buka Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Ayub 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Apa itu ada di layar di atas. Demikian firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga sama-sama iblis. Saudara kasih Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berpikir bahwa loh, kok bisa ya? Ya, memang seperti itu. Jadi iblis di sini dikatakan bahwa pada suatu hari anak-anak Allah menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menghadap Tuhan, dan di antara itu ada iblis. Saudara kasih tahu, kalau kita melihat di sini, iblis itu apa? Iblis itu dalam bahasa Inggris adalah Satan atau diabolos. Dia adalah satu roh pemecah, roh jahat yang bervariasi banyak sekali istilahnya, saudara. Jadi di dalam diri iblis ini adalah ketidakbenaran yang ada di dalam dirinya. Tidak ada satu kebenaran yang didapat dalam dirinya. Maka Pak Yesus berkata kepada orang-orang pada waktu itu, dia berkata bahwa Bapakmu adalah
Di dalamnya tidak ada satu kebenaran. Tetapi saudara, kadang-kadang kalau kita melihat dalam ini sepertinya rohani, di dalam suasana rohani dikatakan bahwa iblis juga datang. Dikatakan di sana seperti ada satu pertemuan umat-umat Tuhan beribadah, di situ juga iblis. Ya, apa tujuannya? Tentu ada punya tujuan. Kalau kita melihat kalau tujuan baik tidak mungkin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita dalam gereja juga saudara kasih Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kadang ada seperti ini tengah-tengah umat Tuhan. Banyak saja berkamuflase dia dengan cara-caranya sendiri. Ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, bisa berada di tengah-tengah kita seperti mengocap kehidupan kita, mengganggu keadaan kita dengan cara apa, saudara? Dalam keadaan kita beribadah, kita berdoa, melayani Tuhan, ada saja cara iblis untuk mencoba menggagalkan iman kita, menggagalkan kita beribadah kepada Tuhan, mengganggu. Dikatakan bahwa dia berada di tengah-tengah orang beribadah. Dikatakan di situ, saudara, anak-anak Tuhan adalah Allah menghadap Tuhan, bukan di diskotik, saudara. Tentunya memang di sana paling banyak saya katakan pekerjaan saya, tetapi di gereja Tuhan, iblis juga bekerja dengan cara-caranya sendiri, dengan strategi yang dia pakai. Kalau kita melihat kisah Ayub, saudara kasih Tuhan, di sini adalah bagaimana iblis ya berdialog, bertanya ya kepada Tuhan. Di sinilah iblis, saudara kasih Tuhan, tidak senang. Ya, katakan dia tidak suka terhadap orang-orang saleh, orang yang sungguh-sungguh apa, saudara, mencari Tuhan. Intinya iblis kalau kita melihat dia mencari orang-orang yang saleh, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat ayat bagian yang ke-7, dikatakan, maka apa, saudara? Bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis menjawab Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara, dari mana? Iblis bukan, saudara, santai-santai, bukan dia dalam keadaan duduk. Dikatakan, saudara kasih Tuhan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis atau diablos itu, roh setan itu, dari mana kan kau? Lalu jawabnya iblis kepada Tuhan, dari perjalanan. Berarti tahu, saudara, ya, mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara kasih Tuhan, ini harus kita mengerti. Iblis itu bukan berdiam di tempat, tapi apa? Mengelilingi bumi. Artinya dunia ini sudah dikuasai wilayahnya. Makanya saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak kuat, apalagi kalau kondisi saat ini yang dihadapi dunia, bisa kita menjadi bagian yang membuat kehidupan iman kita goncang. Dan kalau kita melihat, saudara, pekerjaannya mengelilingi dunia, bumi, ya, menjelajah. Kata menjelajah di sini, saudara, ya, seluruh dunia ini bisa dijangkau dalam sekejap saja. Apalagi, saudara, dalam kehidupan orang-orang percaya lebih mudah dijangkaunya. Makanya dikatakan tadi, pada waktu anak-anak Tuhan, umat Allah berkumpul berdoa, di situ juga. Pernah menghadapi seperti itu, saudara? Datang ke gereja, seperti berat. Ada banyak sekali yang bisa kita salah pakai baju, atau bagaimana bedak kita habis, atau lipstiknya, waduh, cuma di atas kok, sampai di bawah, ya, atau hal-hal yang lainnya.
Mungkin sudah ke gereja, bagaimana gak ada persembahan saya? Bisa saja seperti itu. Sejarahnya melemahkan kita, menjauhkan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Atau hal-hal yang lain yang kita kerjakan untuk Tuhan, hal-hal yang baik untuk Tuhan, bisa saja cara-cara yang menghalangi pemikiran kita. Ketika kita berbuat baik, ketika kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan, pekerjaan Tuhan, ada saja iblis mencoba melalui orang lain. Jangan. Untuk apa kasih? Untuk apa berbuat seperti itu? Kan dia seperti itu. Dia pun tidak pernah berbuat baik sama saya. Dia tidak berbuat baik kepada kita. Dia tidak melakukan ini. Saudara kasih. Jangan pernah mendengarkan seperti itu. Kenapa? Iblis katakan menjatuhkan. Dia tidak mau anak-anak Tuhan bersatu, apalagi menyembah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, rasanya berat. Ketika kita melakukan sesuatu, nanti saja. Itu cara-caranya, saudara. Metode, strateginya. Kalau kita melihat bagaimana saudara berkasih Tuhan, ya, dikatakan mengelilingi dunia, artinya di bawah kuasanya, ya, di bumi ini dikuasai. Maka kalau kita melihat dunia saat ini semakin jahat, kalau kita melihat dunia sekarang ini semakin menakutkan seperti itu, kalau kita melihat saat ini yang membuat goncang iman kita, membuat kita mundur, membuat kita khawatir, membuat kita dengan cara-cara strategi iblis membuat manusia, umat Tuhan yang mencari supaya mereka apa? Supaya orang yang mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh atau orang yang mulai bertumbuh, iblis mulai mencari celah supaya dia mundur dan supaya dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Saudara semua, makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi strategi iblis adalah dengan cara-caranya mengelilingi dunia, menjelajahi. Makanya saudara kasih Tuhan dikatakan firman Tuhan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ada ayat itu? Ada. Jangan kita memberikan kesempatan kepada iblis. Kalau kita kasih kesempatan, diobrak. Dalam rumah tangga seperti itu bisa terjadi, saudara. Dalam perkataan-perkataan kita bisa juga dia pakai untuk menyerang kita. Iblis sekarang ini juga menyerang rumah tangga dengan cara perkataan-perkataan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman. Kata-kata yang menggoncang, perkataan-perkataan yang menyakitkan juga, itu adalah berasal dari iblis. Strategi supaya keluarga Tuhan, jemaat Tuhan, mereka pecah menjadi bagian dia dan mereka tidak menerima. Ini strategi. Kalau kita melihat berikutnya, ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat pekerjaan iblis mencoba menjatuhkan Ayub. Kenapa? Allah yang tahu, walaupun dia bertanya kepada iblis apakah kesalehan Ayub, kejujuran, Tuhan tahu. Mengapa dia bertanya? Bahwa memang iblis tujuannya mencari-cari kesalahan, mendak. Kalau kita melihat ayat berikutnya, bagaimana saudara? Lalu apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara kasih Tuhan, iblis berkata, dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub pasti apa? Dia tidak tahu. Dengan dia tidak mempunyai berkat Tuhan, pasti apa? Meninggalkan Tuhan.
Iblis berkata bahwa pasti apa saudara, air ini ya saudara kasih Tuhan, bahwa dengan materi istilahnya saudara, dengan materi, dengan dia tidak punya apa-apa, habis lenyap itu, gak ada yang pasti dia mengutuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah satu ujian bagaimana iblis mencoba menggagalkan kita dengan cara. Apalagi bagian ini saudara, tidak mendapat apa-apa, nggak ada apa-apa. Pernah saudara nggak punya uang di dompet? Pernah nggak punya makan di rumah mungkin secukupnya? Mungkin nggak berpikir Tuhan yang memelihara saya. Pernah putus asa dalam menjalani hidup ini? Pernah mengalami hal-hal yang lain yang bikin saudara, waduh guys, saya nggak mencari Tuhan, saya nggak mau berdoa, saya nggak mau baca Alkitab, saya tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban saya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, iblis itu sedang mencari kita. Iblis sedang bekerja. Iblis sedang berbicara, berbisik di dalam hati kita dengan cara. Ketika dikatakan dalam air itu, kalau dia tidak punya apa-apa, pasti apa? Pasti dia punya. Saudara kasih Tuhan, ini adalah satu komitmen kita kalau kita mengikuti Tuhan. Harus ada kita punya komitmen di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi apapun dalam hidup ini, harus punya komitmen. Ada harus punya satu keputusan mengikut Tuhan, melayani Tuhan dalam keadaan apapun, meskipun walaupun saya tetap setia kepada Tuhan. Jangan oleh dunia ini ditawarkan oleh sesuatu. Banyak orang meninggalkan imannya oleh karena materi. Banyak orang meninggalkan Yesus oleh karena hal-hal dunia. Asalkan saya bisa diterima dalam pekerjaan, asalkan saya jabatan saya naik, saya gak punya, saya gak percaya Yesus. Oleh karena masalah jodoh, saudara kasih Tuhan, ya. Oleh karena pacaran, putus dengan jalan, cara-cara yang lain. Ini saudara kasih Tuhan, cara yang bisa kita sadar bahwa ini adalah satu pekerjaan iblis mencoba, ya, mendakwa kita bahwa Tuhan tidak menyertai kita, mencoba kita memisahkan kita dari Tuhan. Saya katakan saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat zaman ini, ya, pandemi ini saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat berita-berita, saya kepikir gini, kalau semakin kita melihat berita di TV itu sama stres. Itu berita saja, jumlahnya totalnya 34 naik, tapi tidak bisa apa, nggak ada satu perubahan apa. Mau buat apa? Mau apa pemikiran kita? Mungkin gitu. Waduh, kita membuat imun kita semakin apa? Drop, membuat kita apa saudara? Waduh, di dalam kekuatan ini juga pekerjaan iblis. Bukan berarti saudara saya harus kita melakukan tanpa protokol kesehatan, tidak. Tetapi dalam keadaan kita tetap apa? Tetap fokus kepada Tuhan. Meski itu sekali kita goncang badai dalam hidup kita, apalagi dalam rumah tangga saat ini saudara, banyak juga. Saudara kasih Tuhan, saudara kami yang masuk dalam pernikahan, membangun satu pernikahan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Membangun satu rumah tangga itu tidak mudah. Pertama baik-baik saja. Sudah 1 tahun ada baik-baik dari orang dari A dari si B banyak saja, tetapi sudah kasih Tuhan ingat bahwa iblis datang untuk apa? Bukan untuk yang memberi kedamaian, tetapi untuk mengacaukan umat Tuhan supaya hubungan mereka putus dengan Tuhan. Berikutnya saudara kasih Tuhan, bukan karena engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara kasih Tuhan, memang orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dikatakan diberkati, dikatakan dibagari. Iblis tahu saudara,
saleh, orang yang sungguh-sungguh kepada dia tahu kalau Bapa dikatakan bukan kau yang membuat pagar, dikatakan bahwa ayat itu Tuhan melindungi yang memberkati dia. Iblis tahu. Dikatakan bahwa engkau yang memberkati dia, engkau yang memberkati orang yang sungguh-sungguh kepada engkau. Tetapi iblis berkata, kalau ambil semua berkat-berkat itu kepadanya, coba apakah dia mudah? Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana iblis itu sangat strategis. Kalau kita melihat dikatakan, tetapi ulurkanlah tangan dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengikuti engkau di hadapannya. Dikatakan iblis, cobalah ambil segala miliknya. Saudara kasih Tuhan, ini adalah cara iblis. Kalau sudah diambil segala miliknya, kalau kita melihat bagian yang pertama dikatakan, apa rencana iblis kepada Ayub, saudara? Yang pertama itu adalah hartanya. Hartanya habis. Kalau kita baca semua habis, oleh dirampok, oleh karena saudara, bencana, keluarga, semua materi itu habis. Apakah ini? Iblis lagi datang, saudara. Anak-anaknya habis mati. Apakah ini apa? Anak-anaknya meninggal oleh karena pesta pora. Manakan badai bencana. Malam ini seperti itu. Sudah bayangkan, materinya, hartanya habis, anak-anaknya habis. Terus ayo meninggal. Di sini kadang-kadang saudara kita benci. Kalau kita berpikir, banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Ada keluarga mereka dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang sadis. Ada anak-anak Tuhan gereja yang mengalami penganiayaan yang sangat berat. Kalau kita melihat saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kita yang ada di pelosok, mereka dibunuh oleh karena iman mereka kepada Kristus. Apakah keluarga mereka meninggalkan Tuhan? Ada banyak kesaksian-kesaksian umat Tuhan. Kenapa? Mereka melihat bahwa bukan masalah materi, bukan masalah kematian yang memisahkan mereka kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan adalah ya Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Strategis iblis melalui apa, saudara? Melalui materi, melalui keluarga. Kalau kita melihat, saudara, dikatakan di sini, iblis berkata, kalau kau menghabiskan semua, ulurkan tangan, janganlah segala yang dia punya, pasti dia. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita masuk di dalam level ini, saudara kasih Tuhan, mungkin kita sepertinya Tuhan tidak ada. Materi saya, harta saya sudah habis. Anak saya sudah habis, tidak ada, mati. Bagaimana kita dalam posisi seperti? Apakah masih kita setia? Ujian yang pertama tadi yang kita dengar, saudara kasih Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kalau kita menyanyikan lagu ini, mungkin saudara kasih Tuhan itulah satu itu berbuat. Tetapi kalau kita menghadapi secara kondisi kenyataan, apakah bisa kita berkata, engkaulah tetap Tuhan dalam hidupku? Baik Bapak Ibu, amin. Sudah, mungkin orang lain meninggalkan kita, mungkin saudara istri meninggalkan kita, tetapi iman yang kita pegang adalah satu pegangan. Bukan karena lingkungan kita, bukan karena oleh orang lain mempengaruhi iman kita, tetapi dari hati kita. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasa. Hanya saja janganlah engkau mengulurkan tangan terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sebenarnya kasih Tuhan,
Kalau kita melihat saudara kasih kenyataan Ayub, dikatakan segala dunianya adalah oke, ambil segala apa yang ambil, hanya saja jangan engkau mengulurkan tangan terhadap dirinya. Mengulurkan artinya saudara, mengulur, tidak ada masalah. Ada keterbatasan di sini. Ambil segala apa yang kau rusak secara apa? Cara sendiri. Bagaimana Ayub hartanya keluarkan, tetapi Ayub sendiri tidak kau berhak atas dirinya. Kalau kita melihat saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kejadian Ayub, kalau di pasal berikutnya dikatakan, makanya di ayat berikutnya di ayat ke-22 dikatakan, dalam semuanya, ya makanya 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana goncangan godaan ya kepada diri Ayub, bagaimana iblis itu bekerja, maka dia dikatakan yang terakhir, orang yang dekat dengan dia dikatakan, ketika dia jatuh dengan sakit borok, apa yang dikatakan? Iblis memakai istrinya berkata, masih pada percaya engkau kepada Tuhan? Masih engkau berdoa kepada Tuhan? Masih engkau menyembah kepada Tuhan? Masihkah engkau dalam keadaan engkau sekarang sakit sekarang, ya dalam keadaan yang engkau dijauhi orang? Kalau engkau melihat keadaan di belakang, engkau berfoya-foya, engkau punya segala, engkau diberkati, engkau segala apa yang engkau punya dikatakan aku ini siapa? Dia tahu bahwa hidup ini bukan karena materi itu bergantung dia keselamatannya. Saudara kasih Tuhan, harta dalam dunia ini bukan itu yang menentukan keselamatan kita. Dikatakan iblis bisa memberi. Iblis bisa memberi. Iblis ini bisa memberi kepada orang manusia, tetapi tidak, bukan itu kebaikan. Kalau kita melihat dalam hal ini, strategis iblis ya dalam kehidupan orang percaya, strateginya adalah melalui ya materi. Yang kedua, melalui hal-hal yang kita banggakan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, melalui orang lain. Bisa siapa saja kita meninggalkan Tuhan. Bisa saja dengan harta dalam dunia ini. Bisa saja dengan hal-hal yang lain dunia yang kita banggakan, atau dalam diri kita apa yang kita banggakan, bisa itu menjatuhkan kita. Tetapi Ayub dalam satu keputusan dikatakan dia tetap setia. Dalam keadaan, kalau kita melihat dalam satu pasal ini, satu kitab ini, yang dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang terbaik bagi hidup. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia melakukan yang terbaik dalam keadaan apapun. Meskipun ya dikatakan bagaimana bagaimana kita menghadapi seperti ini. Bagaimana gereja Tuhan menghadapi goncangan. Bagaimana gereja Tuhan melihat strategis iblis ini. Tadi saya katakan, iblis itu saudara mengelilingi. Bukan santai. Bukan dia duduk. Aku duduk karena ada jemaat Tuhan tempat ini sedang beribadah kepada Tuhan. Tidak. Mulai menyerang hati kita, mulai menyerang mata kita, mulai menyerang pikiran kita, mulai menyerang hal-hal yang lain supaya kita jauh. Benar saudara? Kalau kita malas ke gereja, oleh karena sakit tidak apa-apa, oleh karena kepentingan yang lain bermasalah, oleh karena pekerjaan yang lain. Tapi oleh karena hal-hal yang lain, karena kita bukan waduh, saya kalau datang saya ke gereja, saya melakukan apa? Saya memberikan apa? Oh, aku saya ke gereja nanti ketemu dengan siapa? Itu saudara, strategi iblis itu membuat saudara menjauh dari persekutuan. Agar segala kebaikan juga, ya
segala iri hati, segala hal-hal yang jahat, kita bisa juga strateginya iblis mencoba kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Kenapa saudara kasih Tuhan? Tujuan iblis bukan menyelamatkan, tetapi membuat kita binasa. Tetapi Tuhan datang kepada kita, menyelamatkan kita, melepaskan kita. Untuk itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, mari kita baca saudara. Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berdirilah tegak, berikapingganlah kebenaran, dan berbaju cirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Katakan ayat 18, kata, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara kasih membaca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 5, saudara, dikatakan bahwa iblis itu sedang ada dalam dunia ini. Untuk itu gereja Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kita berjaga-jaga. Pakailah firman Tuhan setiap pagi dikirim ibu gembala. Ya, saya percaya kita membaca semua ya renungan-renungan itu yang disampaikan. Meskipun kita tidak mau komentar, meskipun kita mau komentar, saya percaya jemaat Tuhan, itulah firman Tuhan. Apapun ya yang kita dengar melalui media, lebih bagus itu saudara, membuat kita tetap teguh, tetap berjaga-jaga. Karena di dalam 1 Petrus dikatakan iblis itu seperti singa yang mengelilingi. Iblis itu sedang mencari siapa yang bisa dicari. Misalnya Pak Arif ini, oh mudah, dengan cara apa? Oh Pak Arif ini kasih sama dia uang 1 miliar, kira-kira Pak Arif itu datang ke gereja enggak? Bisa saja. Atau yang lain, ada wanita cantik tapi tidak seimbang, oh cari. Bisa saja seperti itu. Untuk kalau kita punya firman menguasai diri kita, bahwa kita tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan, saya percaya kita bebas, kita tidak percaya, dan jemaat Tuhan tetap menang menghadapi sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan memberikan mahkota kehidupan bagi kita, seperti yang dilakukan Ayub. Ayub pada akhirnya bersukacita melihat segala kebaikan, melihat segala bagaimana pekerjaan iblis mencoba menjatuhkannya dengan cara. Karena iblis itu dapat mendakwa kita. Saudara kasih tahu, mendakwa. Kalau dikatakan iblis itu mendakwa, kamu itu berdosa, kamu ini seperti, kamu kata kamu itu dalam hati, dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita jauh dari itu. Untuk itu jemaat Tuhan, seperti dalam Efesus dikatakan, Paulus berkata kepada jemaat supaya mereka tak berdoa setiap waktu dalam roh, dan jaga-jaga dalam roh, dengan permohonan yang tak putus-putus, berdoa dan berjaga-jaga. Yesus berkata kepada para murid, Yesus sering berkata kepada para murid, berdoa dan berjaga-jaga dan waspadalah. Untuk itu saudara kasih Tuhan, kesimpulan pada pagi hari ini, mari kita menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, teguh di dalam firman Tuhan, teguh dalam keadaan apapun. Dikatakan strategi iblis, kita sudah tahu strateginya, dengan cara-caranya kita harus tahu. Dengan cara itu kita firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita berdoa setiap waktu dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih satu pujian.
pimpinlah dengan Yesus di sisiku. Bimbinglah aku ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, dalam dunia yang kami harus hadapi saat-saat hanya Engkau yang membimbing aku. Dengan Engkau, aku tidak jatuh. Dengan bersama Tuhan,
kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapa dalam surga, buat firman pada pagi hari ini menguatkan, menolong kami, meneguh, menyegarkan kami bersama. Oleh pertolongan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kami bisa sampai saat pekerjaan-pekerjaan iblis saat ini dia sedang mengelilingi dunia hati manusia, dunia pikiran. Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami, memampukan kami dalam keadaan apapun, meskipun walaupun Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih, materikanlah firman ini dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi badai kehidupan yang akan datang. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkatilah semua Tuhan yang mendengarkan firman, sehingga mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih.